Lahirlah generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang kuat tauhidnya, generasi-generasi rabbani, generasi-generasi dakwah, semua dari masjid. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli makhluk baitan." Setiap makhluk itu punya markas, punya sarang, punya rumah. Markasnya orang beriman, rumahnya orang beriman, sarangnya orang beriman, masjid. Makanya untuk melihat orang beriman gampang. Lihat saja subuh-subuh, jumpai mereka ada di masjid. Kenapa subuh? Karena orang munafik paling berat berjamaah subuh di masjid. Sekali lagi, orang munafik paling berat berjamaah subuh di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciri orang munafik, mereka berat berjamaah isya dan subuh di masjid. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Arafnal munafiqina fajran." Kami tahu orang munafik di waktu fajar. Kenapa? Karena orang munafik paling berat berjamaah subuh di masjid. Kecuali orang-orang beriman. Ya Allah, makmurkan Masjid As-Sidas ini dengan jamaah. Jamaah hamba-hambamu yang beriman, ya Allah. Terimalah masjid ini sebagai rumahmu, ya Allah. Baitul Hidayah, Baitul Rahmah, Baitul Barakah, Baitul Ukhuwah, yang menyatukan satu hati kami dalam ketaatan menujumu, ya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwatal iman, pemirsa Cahaya Hati, semua saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Azan bukan panggilan muazin. Azan bukan panggilan muazin. Hanya melalui suara muazzin. Azan panggilan Allah Jalla Jalaluh. Kan itu yang dipanggil yang bersyahadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamba yang paham takbir, semuanya kecil bahkan tiada, ia menuju Allah Jalla Jalaluh. Maka tatkala seorang hamba itu menuju rumah Allah, dia berjalan menuju masjid. Rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mencintai Allah. Mereka menuju Allah, karena itu mereka dirahmati oleh Allah. Mereka pun diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin melangkah ke masjid kecuali Allah beri derajat setiap langkahnya. Setiap kaki kanan rahmat Allah, kaki kiri ampunan dosa. Tuba, tuba, tuba. Beruntung, beruntung, beruntung. Semua sahabat terkejut, siapa itu ya Rasulullah? Orang yang rumahnya jauh dari masjid tapi tetap berjamaah di masjid. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang dipanggil yang bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, yang Tuhannya Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah, ayo salat, ayo salat. Hayya 'alal falah, ayo meraih kemenangan, ayo meraih kejayaan. Maka itu kalau hamba senang berjamaah di masjid, pastikan dia dalam kejayaan, pastikan ia dalam kesuksesan. Karena ia memenuhi undangan Allah. Kalau kita penuhi undangan Allah, maka undangan kita pun dipenuhi oleh Allah. Kita taat kepada Allah, maka permintaan kita dipenuhi oleh Allah. Idza milta ma urid, a'taituka ma turid. Ini sekaligus jawaban kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi tetap berjamaah di masjid, maka nanti di hari kiamat mendapat cahaya sempurna dari Allah. Ikhwatal iman, perhatikan dalam Al-Quran,
semua hamba-hamba Allah yang senang ibadah, yang senang ke masjid, nanti wajahnya bercahaya di akhirat. Belum di akhirat, di dunia sudah kelihatan cahayanya. Yas'a nuruhum baina aydihim, bercahaya di sebelah kanannya, bercahaya wajahnya. Ibyadat wujuhum, wajahnya putih bercahaya. Ada 3 penghuni surga yang wajahnya semua bercahaya, yang membuat malaikat kagum kepadanya. Kita mulai dari wajah hamba Allah yang berwajah bintang kejora. Malaikat bertanya, wahai penghuni surga yang berwajah seperti bintang, apa gerangan amalan kalian di dunia? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami segera berwudu, lalu kami berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Yang kedua, kal qamar, seperti bulan purnama, lebih indah lagi. Lalu malaikat bertanya, wahai penghuni surga yang berwajah laksana bulan purnama, apa gerangan amalan kalian di dunia? Allahu Akbar. Pemirsa cahaya hati, indah sekali wajah ini. Malaikat kagum. Malaikat bertanya, apa amalan kalian di dunia? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang, kami sudah berwudu, lalu kami berjamaah di masjid. Bedanya dengan wajah bintang, kalau wajah bintang itu dengar azan baru wudu, lalu ke masjid. Yang berwajah seperti bulan purnama lebih indah lagi, ternyata sudah berwudu lebih dahulu. Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh jadi dia bersiap-siap untuk sholat, atau memang ia mengamalkan dawamul wudu, selalu menjaga wudu. Dan ini amalan orang beriman. La yuhafidul wudu illal mu'minun. Tidak ada yang serius, sungguh-sungguh selalu menjaga wudunya, kecuali hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah, yang imannya benar, maka itu dia jaga wudu terus-menerus. Apa kata Sayyidina Ali? Yusalli walau la yusalli, dia seakan selalu salat walaupun tidak masuk waktu salat. Kenapa? Karena dia jaga wudu terus. Dan Allah menyatakan jatuh cinta kepada hamba yang selalu menjaga kesucian dirinya dengan berwudu. Ibu-ibu ingin dicintai Allah? Ibu ingin dicintai Allah? Bapak-bapak ingin dicintai Allah? Jaga wudu selalu, di mana, kapan, bagaimanapun, di rumah, di jalan, di sawah, di pasar, di kantor, jaga wudu terus. Wudu itu perhiasannya orang beriman. Zinatul wudu, perhiasannya orang beriman. Jaga wudu terus. Ternyata Allah jatuh cinta pada hamba yang berwudu. Surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di antara maknanya mutatahhirin, batal wudu, batal wudu. Selalu dia berwudu setelah batal, dan dia pede, percaya dirinya tumbuh. Kalau dia sudah berwudu, berarti dia siap menghadapi kematian. Yang terakhir ini wajahnya amat sangat terang benderang, kasyams, seperti matahari. Misbahul jannah, lenteranya surga. Surga terang benderang karena hamba Allah yang satu ini. Bahkan ghibtatan lahum, malaikat cemburu dalam kebaikan kepada hamba Allah ini. Ghibtah, lawannya dari hasad. Kalau hasad itu melihat kelebihan orang lain, dia nggak suka. Dia cari-cari jeleknya, kalau ketemu dia sebarkan. Kalau punya kebaikan dia sembunyikan. Kalau nggak punya jeleknya orang yang dia dengki, dia fitnah. Persis kayak burung gagak dengan monyet. Burung gagak metik anggur dengan mudah, burung. Monyet sombong,
karena dengki sama burung gagak dia minta bantuan. Dia loncat-loncat berkali-kali untuk mendapatkan buah anggur itu, tidak dapat. Kesel monyet itu, lalu keliling hutan dia teriak-teriak, anggur pahit asam, anggur pahit asam, anggur pahit asam. Padahal karena nggak dapat anggur. Tuh orang hasud. Ini sifat setan yang dengki kepada Bani Adam. Sifat orang-orang munafik. Lain halnya dengan orang beriman. Ghibtah lawan dari hasud. Melihat kelebihan saudaranya, ia dekati, ia belajar, kalau perlu menjadi murid baginya. Ini malaikat ghibtah. Ini dalam kebaikan pada hamba yang berwajah seperti matahari ini. Dengan kagumnya para malaikat lalu bertanya, wahai hamba Allah, penghuni surga yang berwajah laksana matahari, apa gerangan amalan kalian di dunia? Mereka menjawab, dengarkan jawabannya indah sekali. Ketika azan berkumandang, kami sudah duduk di masjid menanti-nanti panggilan Allah, menanti-nanti panggilan azan. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, aktivitas apa yang paling utama di muka bumi ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-shalah bi waqtiha, salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita nanti salat serentak berjamaah menanti-nanti azan, kita bersama di sini. Ini waktu yang sangat utama. Jadi aktivitas yang paling utama di muka bumi ini dari semua aktivitas, salat di awal waktu. Summa ya Rasulullah, kemudian apa ya Rasulullah? Mas Darsono lakukan itu. Birrul walidain, bakti pada kedua orang tua dengan membangunkan masjid, dihadiahkan untuk kedua orang tua. Yang ketiga, Allahu Akbar, berjihad di jalan Allah, mengumpulkan rezeki untuk menunaikan ibadah haji. Semoga semua yang hadir di rumah Allah ini, semoga semua yang menyaksikan ikhwatal iman diundang oleh Allah menjadi tamu-tamunya Allah Jalla Jalaluhu. Allahu Akbar walillahil hamd. Indah ikhwatal iman. Karena itu orang-orang beriman senantiasa berjamaah di masjid, dan itu menjadi karakteristik orang-orang beriman. Mudah-mudahan semuanya berkah. Senang ke masjid semuanya. Ini masjid rumah siapa? Rumah Allah. Allah menyebut masjid sebagai rumahnya dalam surah An-Nur ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah diperkenankan mengangkat suara zikir. Allah menyebut masjid sebagai rumahnya. Lebih jelas lagi dalam hadis qudsi, Allah Jalla Jalaluhu berfirman, baitiyal fil ardi al masajid, rumahku di dunia adalah masjid. Ahbari ummara baiti, para kekasihku yang memakmurkan masjid-masjidku. Allahu Akbar walillahil hamd. Mari segera kita nikmati masjid As-Sidas ini dengan memakmurkan ibadah, amal saleh, dakwah, dan kita mulai hari ini dengan banyak-banyak minta ampun kepada Allah, berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Cahaya Hati, silakan ikut bersama kita istighfar sebanyak-banyaknya, karena dosa ini menjadi hijab hati kita kepada Allah. Sungguh kita yang gelisah hidup itu karena memang banyak dosa, banyak sial dalam hidup karena memang banyak dosa, tidak lezat beribadah karena banyak dosa, malah tidak merasa berdosa, itu sudah cukup dengan dosa. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Hei ahli zikir, hei ahli ibadah, hei ahli takwa, jangan kau merasa paling suci,
karena aku tahu siapa kamu sebenarnya. Ketahuilah, orang yang beriman itu akan semakin hebat zikir, istighfar, sholawatnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita akan banyak istighfar saja saat ini. Istighfar sebanyak-banyaknya. Lafadzkan, jangan sungkan melafadzkan. Dan Arifin berbahagia sekali melalui televisi Cahaya Hati ANTV ini, makin banyak yang berzikir, maka menjadi media dakwah. Dan ikhwatal iman, jamaah Masjid As-Sigasi yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah, jangan malu, jangan sungkan, takut ria itu ria. Lafadzkan zikir, biar kita bisa mengajak seluruh penduduk negeri yang kita cinta Indonesia ini mendapat berkah Allah karena istighfar dan zikir sholawat yang dipanjatkan dengan tulus ikhlas karena Allah Jalla Jalaluhu. Mari kita tundukkan kepala, kalau perlu tutup kedua mata kita, tidak usah lihat kanan kiri. Kalau ada dengar suara anak-anak, Allahu Akbar, tangisan, canda anak-anak sekalipun, jauh mereka lebih bersih ketimbang kita dalam keadaan berdosa. Apalagi kita saat ini beristighfar bersama anak-anak yatim, doa-doa mereka sangat mustajab. Mari kita istighfar sebanyak-banyaknya. Lafadzkan, karena mulut ini sudah banyak dusta, banyak ghibah, banyak fitnah, banyak sumpah serapah merendahkan orang lain. Maka dengan melafadzkan istighfar, insya Allah dosa-dosa dari lisan ini Allah ampuni dan Allah ganti dengan kalimat-kalimat yang baik. Mari semua kita menghadap kiblat. Ya Allah, ya Rabbana. Ya Allah, bukalah hati kami untuk merasakan lezatnya bermunajat kepadamu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ampuni semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kami dengan rahmat ampunan-Mu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim.